Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaan murahan, buat kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Menikmati pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan yang daripada. Suatu pagi hari ini kami mau bersyukur kepada, memuji, menyembah, meninggikan. Ya Tuhanku, ku hendak menyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang Tuhanku, yang puja dan berlindung kepadamu. Dalam pagi kau dengar Tuhan, hari kau dengar Tuhan, yang hatiku bersuka katamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
hendak masuk bagimu selagi ada. Inilah yang kurenungkan sejak waktu yang hujan dan kau dengar Tuhan, pagi kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka. Setiap waktu yang hujan dan perlindungan kamu manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, ya hatiku bersuka. Katakan inilah yang kurenungkan. Haleluya. Setiap waktu yang hujan dan perlindungan dan yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka padamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan.
Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hati kami percaya kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Janji mulia dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, ya Allah. Kami sembah, kami sembah Kau,
Terpujilah namamu, Yesus. Kepadamu kami berharap, sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kepadamu hati kami percaya. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang patut dipercaya. Sebab Engkau terbukti setia. Engkau yang mendengar setiap seruan kami. Engkau yang memberikan perhatian. Dan Engkau yang memberikan jawaban dan pertolongan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab kami terus menanti-nantikan-Mu, berharap percaya padamu. Selalu dan selalu Kau nyatakan kasih setia. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Syukur, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping.
utamaku sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopang. Ku pandang wajah-Mu tak berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Harapan dalam hidupku, amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Dan harapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau selalu menjawab tepat waktu-Mu sesuai kehendak. Semua yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Sebab kami mau terus berharap dan percaya kepada, dan kami menikmati pemeliharaan janji-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Selamat pagi Bapak Ibu, suara saya bagaimana terdengar? Agak tersendat-sendat. Ya, memang ini modenya beda ya, bukan yang di home. Tapi bisa terdengar ya Pak ya? Ya, pelan-pelan saja. Baik, Bapak Ibu,
bacaan kita sudah sampai pada kitab Ibrani pasal yang kelima. Saya akan baca karena pasal 5 ini lanjutan dari perikop dalam pasal 4 yang judulnya Yesus sebagai Imam Besar. Pasal 5 tidak terlalu banyak ayatnya. Sebelum kita baca, Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa penulis kitab Ibrani ini dikatakan anonim karena sebenarnya dipercaya bukan tulisan dari Rasul Paulus. Kenapa? Karena gaya tulisannya berbeda. Ya, Bapak Ibu memang iya ya, kalau kita baca tulisan seseorang mengenai judul apa saja ya, ya ilmiah atau tulisan mengenai autobiografi seseorang ya. Misalkan autobiografi Bung Karno itu penulisnya Cindy Adam. Nah, itu biasanya ada hal-hal tertentu yang menjadi ciri khas seseorang. Namun baiklah kita baca saja ya, kitab Ibrani ini kitab yang penuh dengan penyataan tentang siapa Tuhan Yesus. Di dalam pasal yang kelima juga saya akan baca mulai pasal 5 ayat 1 sampai 10 dulu ya. Saya bacakan begini Bapak Ibu ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Nah, dari sini dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu imam-imam pada bangsa Yahudi itu dipilih dari keturunan suku Lewi ya. Jadi semua imam itu dari keturunan suku Lewi dan ditetapkan di sana kalau dia masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus itu membawa korban persembahan. Nah, korban persembahan itu bukan cuma dari umat, tapi untuk dirinya sendiri juga dibawa korban persembahan. Imam-imam orang Yahudi itu dikasih kerincingan di kakinya dan ditali Bapak Ibu, kakinya itu ditali kemudian diulur waktu dia masuk ke ruang kudus. Kalau kerincingan itu berbunyi berarti dia sedang berjalan dan sedang melakukan kegiatan di ruang kudus. Pada saat kerincingan itu tidak berbunyi, dalam beberapa waktu kemudian dianggap dia itu mati, maka dia ditarik. Karena tidak semua manusia yang masuk ruang maha kudus itu diperkenan oleh Allah, Bapak Ibu. Nah, itulah imam Yahudi. Ya, jadi mempersembahkan korban karena dosa itu bukan cuma korban untuk umatnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kita lanjut ya ayat keempat. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil itu oleh Allah
seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Dia huruf besar ya, kepadanya itu huruf besar. Dunia begini firmannya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini peraturan yang berbeda dengan imam-imam yang lain, imam-imam manusia ya Bapak Ibu, karena Melkisedek dikatakan tidak berayah, tidak beribu, dia juga bukan keturunan dari suku Lewi, ya, tapi dia dipilih oleh Allah pada zaman Abraham. Sehingga pada saat Abraham itu setelah dilayani oleh Imam Melkisedek, Abraham memberikan 10 dari rampasan yang dia miliki. Itu diberikan kepada Imam Melkisedek. Nah, Tuhan Yesus juga dikatakan seperti Imam Melkisedek. Memang Tuhan Yesus bukan dari suku Lewi ya, Bapak Ibu, tapi dari suku Yehuda. Beda ya. Jadi kalau Tuhan Yesus dikatakan imam, itu bangsa Yahudi itu sebenarnya tidak percaya Bapak Ibu. Karena dianggap tidak memenuhi aturan manusia, tidak memenuhi aturan bangsa Yahudi. Kita baca lagi ya, ayat ke-7, ini tentang Tuhan Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi Tuhan Yesus menjadi imam besar, mempersembahkan korban dari penebusan dosa umat manusia saja, tidak seperti imam-imam Yahudi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, hanya menanggung dosa umat manusia. Tuhan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus, dan setelah kematian dan kebangkitannya, kemudian manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa datang kepada Allah dengan muka dengan Allah. Itu suatu hal yang wah, Tuhan Yesus itu membawa kita menuju tempat Maha Kudus loh Bapak Ibu. Kan kalau orang, jangankan orang beragama lain ya, Bapak Ibu tahu, orang Katolik, maaf ya, itu kalau doa, itu kenapa harus menyebut Salam Maria Bunda Allah? Karena mereka percaya Maria itu Ibu Yesus. Jadi saya pernah diberitahu oleh seseorang, dia katakan begini,
Ya kalau kita berdoa, kalau kita minta katanya ya, kalau kita minta kepada seseorang melalui ibunya, itu pasti dikabulkan. Ibunya itu mempengaruhi anaknya supaya mengabulkan orang yang minta itu. Aduh, Bapak Ibu. Jadi ini kitab Ibrani ini harus menguatkan iman kita, Bapak Ibu, bahwa Yesuslah, karena yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu Yesus. Ya, Bapak Ibu, karena ya Bunda Maria memang pada saat melahirkan Tuhan Yesus itu dalam kondisi virgin ya, perawan suci. Tapi sesudah melahirkan Tuhan Yesus, dia nikah dengan Bapak Yusuf dan mempunyai beberapa anak ya. Kalau nggak salah 4 anaknya. Nah, kalau nggak salah nanti Pak Heri menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, Yesus itulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yesus itulah satu-satunya imam besar yang membawa kita ini, jangan kita berdosa, dosa-dosa kita dibebaskan dari tuntutan dosa Bapak Ibu kepada Bapa di surga sendiri karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu, kita sudah baca di perikop yang di pasal 5 lanjutan dari pasal 4. Kemudian kita baca selanjutnya ayat 11 sampai 14. Itu judul perikopnya begini. Peringatan supaya jangan murtad. Jadi kata-kata ini sebenarnya ini suatu teguran Bapak Ibu, suatu tuntunan kepada kita ya jujur supaya jangan murtad. Karena Bapak Ibu begini loh, dalam kesulitan hidup seseorang ya, dalam kesulitan menghadapi kehidupan terutama akhir-akhir ini Bapak Ibu, orang bisa murtad, bisa meninggalkan Tuhan Yesus dan mempercayai sesuatu yang manusiawi, Bapak Ibu. Ya. Ayo kita baca ya ayat 11 ya. Hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini peringatan ya Bapak Ibu ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, ayat 12 ini kita harus menggarisbawahi bahwa kita, ya karena firman ini ditujukan kepada kita, ditinjau dari sudut waktu. Ya Bapak Ibu mungkin kita sudah lama percaya Tuhan Yesus ya. Sudah mungkin sejak lahir sudah orang Kristen ya Bapak Ibu. Tapi mengenai sesuatu ya yang dinilai dari sudut waktu itu tidak terus-menerus orang itu taat Bapak Ibu ya. Nah ini teguran. Kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari penyataan Allah. Wow, Bapak Ibu. Pernyataan Allah itu hanya mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kepada siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu. Nah, ayat 12, ayat 12 bagian akhir ya Bapak Ibu.
dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, itulah firman Tuhan hari ini kita baca ya Bapak Ibu. Kita semua pasti dalam kurun waktu mengenal Tuhan Yesus sesuai ya waktu ada beberapa tahun, ada yang masih baru, tapi ada yang 40-puluhan tahun ya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan jangan murtad. Jangan sampai waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita itu menggerus kepercayaan kita. Itu yang diperingatkan karena kita jangan sampai terus-menerus menjadi bayi rohani, Bapak Ibu. Tetapi kita harus berkembang, harus berkembang. Karena firman ini mengatakan harusnya kalau dari sudut waktu kamu itu harus jadi pengajar. Gitu. Jangan seperti anak-anak lagi. Ya, siapa sih dalam hidupnya tak pernah mengalami kesulitan hidup? Pasti ada lah. Saya aja mengalami kesulitan hidup, banyak masalah. Tapi kita sebagai yang dikatakan dalam uh, ukuran waktu kita sudah harus menjadi pengajar, jangan menjadi anak-anak saja. Nah, itu jadi pengajar susah Bapak Ibu ya. Kita harus jadi teladan. Teladan karena apa? Karena ya kan ada pepatah ya, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Muridnya ya kencing berlari. Nah, kita ini teladan juga sebagai pengajar ya. Itu yang saya dapatkan hari ini, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Heri. Baik, terima kasih. Saya persilakan Pak Heri. Lanjut. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Apakah suara saya juga nggak putus-putus, Bapak Ibu? Aman ya? Oke, jadi hari ini kita belajar dari Ibrani pasal yang kelima. Karena dari pasal yang pertama sampai pasal kelima, itu bicara tentang sesungguhnya siapa itu Yesus. Dan kita bersyukur Yesus itu adalah Allah, dia Tuhan. Tapi dalam waktu sesaat, seperti di pasal-pasal yang sebelumnya, dia lebih rendah dari malaikat dengan tujuan apa? Kenapa? Karena seperti apa yang Bu Mirianti tadi katakan, karena pada waktu itu Yesus harus menanggung semua dosa manusia. Yesus tidak berdosa, tapi menanggung semua dosa manusia. Sehingga digambarkan di pasal sebelumnya, sesaat lebih rendah dari malaikat. Tapi di fasa-fasa berikutnya ya kemudian kita diingatkan Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Musa hanya bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi enggak sampai membawa masuk pada tanah Kanaan. Tapi kita bersyukur Yesus memimpin kita bukan saja memasuki tanah Kanaan bicara tentang kemaksimalan hidup, tapi sampai pada hari perhentian seperti fasa berikutnya, yaitu untuk menikmati seperti Allah berhenti pada hari ketujuh untuk menikmati semua ciptaannya. Nah, Yesus pun akan memimpin kita sekali lagi bukan saja untuk memasuki Kanaan, tetapi sampai kita masuk di hari perhentian itu untuk bersama-sama dengan Allah menikmati semua yang baik. Karena apa? Karena sekali lagi kita bersyukur hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Yesus sebagai imam besar yang agung. Seperti ayat yang tadi Ibu Mirianti sampaikan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena imam itu fungsinya adalah membawa umat kepada Allah.
sebagai perantara, sebagai penghubung. Kalau imam dari garis keturunan Lewi itu harus membawa darah domba yang tidak bercela, tapi Yesus sebagai imam besar dia membawa darahnya sendiri dan itu bersifat kekal sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita ingat peristiwa waktu Yesus di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, maka tirai bait Allah, yaitu tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah. Itu sebuah pernyataan dari Allah bahwa sejak hari itu tidak ada lagi pembatas. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, mereka bisa sampai ke ruang maha kudus karena Yesus, sekali lagi, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Yesus. Nah, itu yang harus kita syukuri, sehingga di perikop yang kedua ya diingatkan jangan sampai kita menjadi murtad. Karena begitu besar kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kita manusia berdosa yang harusnya binasa, tapi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh sebab itu mari terus bertumbuh di dalam mengenal, memahami tentang Allah di dalam Kristus, sehingga kita terus bertumbuh semakin dewasa, sehingga tahu membedakan mana yang baik daripada yang jahat, seperti apa yang ditulis di dalam perikop yang kedua. Kita tidak menjadi Kristen kekanak-kanaan. Udah puluhan tahun jadi Kristen, tapi masih kekanak-kanaan. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit mundur, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tersinggung. Wah, nggak seperti itu lagi tentunya Bapak Ibu. Apalagi sampai terus meninggalkan Tuhan, murtad. Wah, tentulah saya percaya kita bukan orang-orang seperti itu. Dengan apa yang sudah kita terima setiap hari firman Tuhan, mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan, kita hari-hari ini sudah menjadi guru. Artinya apa? Kita justru bisa mengajar orang lain, memberitahu kepada orang lain tentang siapa itu Yesus melalui pengalaman hidup kita. Supaya melalui hidup kita, ada orang-orang juga yang diselamatkan. Jadi mari Bapak Ibu terus berpegang teguh hari-hari ini, semakin percaya apa yang terjadi di dunia ini, yaitu karena firman Tuhan digenapi. Jadi harusnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini bukan membuat kita takut, tapi membuat iman kita semakin kuat. Iya, bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu itu digenapi hari ini. Mau ada perang, mau ada gempa bumi, ada kelaparan, sakit penyakit, apa yang Yesus katakan digenapi. Maka percayalah janji Yesus untuk melindungi, menjagai, dan menyertai kita. Itu juga pasti digenapi dalam hidup kita. Kerjakan saja bagian kita, terus percaya kepadanya, karena pengenalan kita yang semakin bertumbuh di dalamnya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih Bu Mirianti. Saya serahkan kepada yang berdoa hari ini. Siapa Pak Tony? Ibu Ros ya. Oke, silakan Ibu Ros. Nanti akan ditutup oleh Ibu. Ya, mari kita satukan hati, berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada hari ini. Kami telah Tuhan mendengarkan sharing firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan, anggota Koram Deo, bertumbuh di dalam iman kami, di dalam iman yang benar, dan juga iman yang selalu setia Tuhan terhadap Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dunia saat ini Tuhan tidak mengguncangkan iman kami, tapi kami semakin melekat dengan Engkau, tumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Ibu Mirianti ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap pakai dia Tuhan dimanapun dia berada. Semakin tua dia tetap semakin bersinar Tuhan di dalam Engkau. Dan pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang sekelilingnya dan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, anak cucunya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Dan kami juga berdoa buat Pak Ongko, biarlah Tuhan semakin hari boleh semakin sehat, semakin hari boleh semakin segar. Tuhan berkati Pak Ongko, masa tuanya menikmati masa tuanya Tuhan, dan tetap setia di dalam Engkau. Dan berkati juga keluarganya, anak-anak yang merawat Tuhan dan menjaganya. Berikan sukacita, kesehatan, dan semangat untuk semua, sehingga saling menguatkan, saling menjaga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa buat Willy dan Nilu yang menjalankan program baik tabung. Tuhan berkati keinginan mereka ya Bapak. Seperti firman-Mu Tuhan, bahwa Kau perintahkan setiap kami untuk beranak cucu. Kau lihat keinginan Willy dan Nilu Tuhan yang melakukan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati apapun usaha yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keturunan ilahi Tuhan. Jadikan berhasil. Jadikan Tuhan menjadi mereka menjadikan itu Tuhan sebagai kesaksian dan memberkati setiap orang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah baik hari ini maupun besok Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh didengar dan dilakukan oleh setiap jemaat anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati pembicaranya dan juga berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau ya Bapa. Kami percayakan Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin ada sakit, ada pergumulan, biarlah mereka tetap kuat, tetap merasakan jamahan dan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap setia dan bertumbuh bersama di keluarga besar Pelita Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami melihat Tuhan penyertaan-Mu, tangan-Mu yang bekerja di tengah bangsa kami. Kami bersyukur buat keadaan Indonesia saat ini yang kami rasakan Tuhan masih sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada orang-orang yang berdoa untuk bangsa dan negara ini, sehingga tetap ada dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dan berkati para pemimpin kami, mereka yang mengambil keputusan, dan berkati dengan hikmat dan takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik dalam memberkati rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu negara kami. Kami percaya akan adanya Tuhan pemulihan dan pertobatan di dalam negara kami ini Tuhan. Kami percaya tangan-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur, haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih karena setiap hari Engkau memimpin hidup kami dengan firman-Mu yang adalah terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk kami yang hadir di dalam Koram Deo ini. Biarlah setelah kami undur dari Koram Deo ini, kami tetap merasakan betapa kasih Allah Bapa yang ajaib luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera, dan di dalam pimpinan Roh Kudus dan pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus, kami tetap merasakan betapa berkat-Mu melimpah atas kami.
Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari